Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala 'aidan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahras siyama lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu riwayat menjelaskan bahwa selesai sholat Idul Fitri, para sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran para sahabat, ini Rasulullah tidak ada angin, tidak ada hujan, kenapa amin sampai 3 kali? Mereka pun bertanya, ya Rasul, tadi amin sampai 3 kali kenapa? Kalian tidak tahu? Tidak tahu ya Rasul. Begini, tadi itu selesai sholat, turun malaikat Jibril kepada saya. Beliau berkata, ya Muhammad, saya hendak berdoa kepada Allah, maukah kau mengaminkan? Silahkan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Doanya berisi 3 macam permohonan, maka Rasul pun 3 kali mengucapkan amin. Logikanya, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, lalu Rasul yang mengaminkan, apa iya doanya itu meleset? Apa isi doa malaikat Jibril? Yang pertama doa beliau, ya Allah, hari ini 1 Syawal ketika itu, saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasul di belakang, amin. Anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ya, Ramadan dia puasa di siang hari, malam dia taraweh, dia tadarus Al-Quran. Kalau sudah durhaka kepada ibu bapaknya, ibadahnya didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasul agar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu manakala usai sholat Idul Fitri, pulang kita ke rumah, bersimpuhlah kepada ibu bapak, meminta maafnya, meminta ridhonya. Ibu kita yang telah mengandungkan kita, melahirkan kita antara pilihan hidup dan mati. Bapak yang pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk mendidik dan membesarkan kita. Demi setelah kita yang anak ini jadi orang, kadang-kadang lupa kacang akan kulitnya. Bagaimanapun tinggi status sosial seorang anak, bagaimanapun banyak gelar di sandangnya, bagaimanapun kayanya dia, kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak akan memperoleh keberkahan. Doa malaikat Jibril yang kedua, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya suami istri yang tidak saling memaafkan. Sebab itu seorang suami, seorang istri, selesai turun sholat Idul Fitri, hendaklah berlapang dada si suami memaafkan istrinya, meridhokannya. Si istri pun bersimpuh meminta maaf dan ridho suaminya. Istri yang durhaka kepada suaminya. Sebab itu tidak heran kalau Rasul dalam satu hadis pernah menjelaskan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Kalau ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, itu perempuan akan masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal, suaminya tidak ridho kepadanya, biar dia tukang sholat, biar dia ahli puasa, biar dia hadir di majelis taklim manapun, meninggal tidak diridhoi suaminya, pintu surga belum dibukakan sampai suaminya ridho kepadanya. Riwayat lain menjelaskan bahwa sepulang Isra dan Mi'raj,
Rasul bercerita kepada para sahabat, saya dalam perjalanan Mi'raj itu diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu bagaimana? Saya lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan? Laki bagaimana ya Rasul? Laki juga tidak sedikit. Kenapa lebih banyak perempuan ya Rasul? Apa mereka tidak sholat? Sholat? Tidak puasa barangkali? Mereka rajin puasa. Tidak suka mengaji barangkali? Mungkin lebih rajin dia dari suaminya. Lalu apa penyakitnya ya Rasul? Beliau menjawab, hunna yakfurnal asir. Penyakit perempuan itu dimanapun, tidak pandai bersyukur, kurang rasa terima kasih kepada suaminya. Suaminya yang bertahun-tahun pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang untuk menghidupi keluarga, sekali saja terselip berbuat salah, hilang jasanya yang bertahun-tahun itu. Cuma salahnya saja yang diingat. Ibarat kata pepatah, panas setahun, habis dibalas oleh hujan satu hari. Malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Tugas kita adalah meminta maaf, tetapi memberi maaf lebih mulia, karena memang memberi maaf lebih sulit daripada meminta maaf. Oleh sebab itu momen hari raya Idul Fitri intinya adalah halal bihalal. Bukan lalu merasa merdeka sudah ditinggalkan oleh Ramadan, berbuat sesuka hati, yang laksana baju sudah dibersihkan tapi dibenamkan kembali ke dalam lumpur. Yang kita inginkan agar bersih hubungan kita dengan Allah dan baik juga hubungan kita kepada sesama manusia. Hadis yang kedua, pada suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasul bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu nggak siapa orang bangkrut, orang sial, orang yang tidak beruntung itu siapa? Jawaban sahabat macam-macam. Ada yang bilang al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasul, menurut pendapat kami orang yang bangkrut, orang yang sial, yang tidak punya duit dan tidak punya harta. Itu jawab sahabat, dan begitu jawab banyak orang sekarang. Siapa yang banyak uang raja dia, yang tidak punya uang bangkrut dia. Sampai-sampai pepatah orang Arab bilang, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang itu di mana-mana katanya bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat orang yang tidak punya uang dengan yang punya uang, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Coba orang kerja itu hari Kamis sama hari Sabtu lain jalannya. Hari Kamis loyo, lesu, manyun. Tapi kalau sudah hari Sabtu gagah bukan main. Kenapa? Ada uang di kantongnya. Wahia lisanun liman arada fasahatan. Uang adalah lidah yang paling fasih untuk bicara. Bicara lidah macet, coba uang yang bicara talk share. Wahia silahun liman arada qitalan. Uang juga senjata paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Tapi apa benar begitu? Rasul menjawab, innal muflisa min ummati. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Umatku bukan orang lain. Bukan mereka yang tidak punya uang, kata Rasul. Bukan mereka yang tidak banyak hartanya. Orang yang bangkrut dari golongan umatku, may ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang di hari kiamat nanti datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat. Sebab waktu di dunia dia tukang solat. Menghadap Allah dia setor, ya Allah ini pahala solat saya, solat wajibnya, solat sunnah rawatib nawafilnya.
Wasiyamin, pahala puasa juga dia bawa setor kepada Allah, baik puasa wajib Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Wazakatin, pahala zakatnya juga dia bawa menghadap Allah di satu pihak. Cuma sayang kata Allah, wa ya'ti qad syatama haza, dia juga datang membawa dosa karena pernah mencaci maki orang. Wa qazafa haza, pernah memfitnah orang. Wa akala mala haza, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa syafaka dama haza, mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar. Di satu pihak datang membawa pahala ibadah, di lain pihak datang menyandang dosa kepada manusia. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata baginda Rasul, maka diambillah dosa orang yang pernah kita fitnah. Untuk apa? Diberikan kita. Sudah enak-enak, ya Allah ini pahala solat saya. Tahu-tahu datang orang, sebentar ya Allah, orang ini waktu di dunia memang ahli solat, tapi saya tanpa salah pernah difitnah. Sakit hati saya, hancur nama baik saya lantaran ulahnya. Saya menuntut keadilan. Benar orang ini pernah kau fitnah? Benar ya Allah. Kalau begitu pahala solatmu sini, kasihin orang yang kau fitnah. Habis pahala solat, datang lagi orang menagih, ya Allah, dia memang waktu di dunia ahli bayar zakat, tapi juga dia sering makan harta orang dengan cara yang batil. Benar? Benar ya Allah. Sini, pahala zakatmu berikan kepada orang yang hartanya kau makan dengan cara yang batil. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi, kalau pahala kebaikannya sudah habis untuk nutup hutang dosa, sementara tagihan datang terus, ukhiza min khatayahum, maka diambillah dosa orang-orang yang pernah kita fitnah, kita caci maki, kita zolimi, untuk diberikan kepada kita. Apa enggak bangkrut ini? Sudah pahala dipretelin, dosa dikasih lagi. Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan utang datang terus. Apa pasalnya ini? Dia cuma baik kepada Allah, solatnya betul, puasanya bagus, zakat dia bayar, tapi kepada sesama manusia dia tukang fitnah, tukang mencaci maki, ahli makan harta orang dengan cara yang batil. Bangkrut nasibnya di akhirat nanti. Maka keliru kalau momen Idul Fitri itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang merusak arti kesucian, merusak arti fitrah. Saudara-saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini, dengan harapan tentunya mudah-mudahan kita benar-benar masuk dalam kelompok minal aidina wal faizin wa kullu amin wa antum bi khair, termasuk orang yang kembali suci kepada fitrah, beruntung, dan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.